berjumpa lagi dengan channel saya, yaitu Berkah Kambing, teman-teman. Di sini sengaja saya datang di tempatnya Mas Joni karena saya lirik tadi kok ada 2 ekor kambing pejantan. Nah, di sini nanti pertanyaan saya, biasanya beliau ini kalau ternak kambing itu banyak. Jadi ada sekitar entah 20 ekor, 50 ekor biasanya ya. Ini kenapa kok hanya ada 2 ekor? Nanti tak tanyain sama dia. Ini orangnya lagi sarapan ini kayaknya, ini masih sambil nunggu dia datang. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Bibitan ya, ini termasuk bibitan ya, pejantan 2 ini termasuk bibitan. Nanti tak tanya harga belinya berapa, modalnya berapa ya teman-teman ya. Oke, sambil kita tunggu Mas Joni datang ke sini, ke kandang ini, kita review dulu kambingnya. Kita lihat-lihat dulu 2 ekor kambingnya ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia 2 ekor kambing milik Mas Joni nih ya, di rumahnya Mas, di kandangnya Mas Joni. Ini bibitan teman-teman, ini ya bibitan. Ini entah jenis apa ya, kurang paham saya. Entah jenis kacang atau Jawa Randu atau Rambon ya. Tapi sepertinya ini biasa ini. Tapi ya biasanya kalau kambing-kambing kacang itu dagingnya malah bagus, malah lebih banyak biasanya. Dan perkembangan kalau untuk indukan kacang itu lebih cepat beranaknya. Durasi antara hamil dan sampai proses melahirkan itu lebih cepat dibandingkan kambing-kambing yang besar biasanya seperti itu. Nah, itu kayaknya orangnya udah datang itu kayaknya itu. Oke, Mas Joni, mau tanya ini biasanya sampean itu kalau ternak kambing itu ada 20 ekor sampai 50 ekor. Nah, ini kenapa kok hanya 2 ekor Mas ini Mas? Ini untuk waktu sekarang ini sengaja saya memelihara kambing itu sedikit. Jadi waktu saya untuk manfaatkan luang waktu saya itu tidak ke hanya kambing. Jadi saya selain memelihara kambing sebagai untuk hiburan saja dan penghasilan tambahan tambahan. Jadi saya ada inisiatif lain, yaitu menanam sayuran dan cabai lah Mas ya, itu cabai dan juga kunir, ini untuk kebutuhan sehari-hari lah. Intinya berarti kan sampean ini memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah sampean ya Mas ya. Daripada nganggur bongkor, dan memanfaatkan intinya serintil wedus lah. Mendil kambing ini untuk tanaman di belakang rumah itu. Untuk jadi kencur, kunir dan cabai itu Subhanallah, cabainya Mas Joni luar biasa. Oke Mas, sebelum lanjut ini saya tertarik ini untuk menuju ke cabai, tanaman cabai itu ya teman-teman. Mari. Tapi sebentar lagi saya mau tanya sama Mas Joni tentang kambing ini terlebih dahulu, sebentar saja Mas ya. Nah, ini Mas, 2 ekor ini modal berapa sampean kemarin ini Mas belinya? Ini modal 2.500.000. 2.500.000 untuk 2 ekor Mas ya? Untuk 2 ekor. Ya udah gini aja Mas, mudah-mudahan ternak kambing 2 ekor sampean ini mudah-mudahan sehat terus kambingnya. Amin. Dan manfaat untuk Anda. Nah, oke kawan-kawan, mari kita menuju ke tanaman cabenya Mas Joni ini. Nggak apa-apa ya kawan-kawan ya, melebar sedikit ya. Tetap yang penting kan masih dalam inspirasi ya, ilmu. Entah ilmu dari dunia perhewanan atau tanaman, yang penting inspirasi ilmu yang memang perlu kita petik. Oke kawan-kawan, kita menuju ke tanaman cabenya Mas Joni. Nah, ini dia tanaman cabenya, sungguh sangat luar biasa. Karena ini posisi gerimis ya kawan-kawan ya, pagi-pagi gerimis. Alhamdulillah ini ada kesempatan bisa berjumpa dengan Mas Joni. Subhanallah, memang kawan-kawan ya, ini biasanya setahu saya ya, kalau nanam lombok itu sulit, perawatannya rumit sekali. Oke Mas Joni, ini berapa gulut ini Mas? Berapa baris? Ini ada sekitar 14 baris. 14 baris. Jadi untuk modal Mas ini ya, bulatnya total modal dari mulai mulsanya, modal beli bibitnya atau bibit ini nanam sendiri, bikin sendiri atau beli Mas? Untuk bibit ini beli sendiri. Untuk modal habis sekitar
3 juta lah ini. 3 juta. Ini udah panen berapa kali, Mas? Alhamdulillah udah panen sekitar 7 kali. 7 kali. Untuk satu kali panen biasanya berapa hasilnya, Mas? Untuk ukuran luas 20 kali 20 ini alhamdulillah sekali petik untuk petikan awal itu 20 kilo. 20 kilo. Ini total berapa batang, Mas? Ingat nggak sampean? Kalau total Kurang lebih ya? sekitar 1400 batang. Nah, 1400 batang itu satu kali panen bisa mendapatkan uang berapa tadi, Mas? Sekitar berapa? Sekitar 20 kilo. Kalau untuk harga sekarang alhamdulillah sudah tembus 40.000. Alhamdulillah. Berarti bagus Alhamdulillah sekali, Mas, ya berarti. untuk saat ini harga cabainya, Mas, ya. Alhamdulillah bagus ini. Nah, di sini kawan-kawan ya, rentetan. Jadi pemanfaatan kita beternak kambing, ternyata mendilnya juga bermanfaat. Ini dikasih mendil juga, Mas, ya? Alhamdulillah ya, ini mendil kambing semua yang dimanfaat dari kambing. Oh ya, dari kambing. Nah, di situ ya bisa kita petik ilmu. Jadi kita beternak kambing sambil bercocok tanam. Salah satu contohnya di tempat Mas Joni ini dia bercocok tanam, yaitu dengan cara menanam cabai di mulsa, dan mendilnya itu difermentasi apa langsung ditaruhkan di bawah pohon cabainya gitu, Mas, ya? Untuk mendil kambing itu fermentasi selama 1 bulan itu harus itu. Kalau kambing mendil kambing itu harus fermentasi karena dalam kandungan mendil kambing itu banyak patogen jahat itu, kata insinyur pertanian. Ya. Nah, di sini kawan-kawan yang saya suka dari salah seorang narasumber, contohnya Mas Joni ini. Ternyata ya memang pintar dia dalam ilmu pertanian. Nah, disinilah kawan-kawan, apabila kita itu menggulati atau menekuni dalam bidang usaha apa yang kita suka, apa yang kita niatkan, insya Allah jadi. Sepertinya seperti contoh cabai ini ya, Mas, ya. Ini kawan-kawan ya, akan tak perlihatkan buahnya dari dekat, mungkin bisa disaksikan bersama-sama. Nah, ini kawan-kawan, luar biasa, ini masih hijau-hijau, yang bawah ini udah ada yang merah ya teman-teman. Sungguh sangat luar biasa kawan-kawan. Nih cabainya cantik-cantik, dan di sini ternyata juga enggak keriting kawan-kawan. Apa ya rahasianya? Nanti tak tanyain obatnya yang dipakai itu apa, atau pupuk organiknya itu yang dipakai apa, nanti tak tanyain biar kita semua yang menyaksikan di channel Berkah Kambing ini tahu. Jadi kita bukan curi ya, saya minta ilmunya dari Mas Joni supaya yang menyaksikan video saya ini bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan yang ingin bercocok tanam menanam cabai. Subhanallah, ya Allah, luar biasa. Lihat teman-teman, buahnya teman-teman. Satu pohon ini kalau untuk satu pohon ini kurang lebih ada berapa ons, Mas, ya? Untuk maksimal buah pertama itu perkiraan ya sekitar 7 on gitu. Nah teman-teman, untuk satu pohon ini diperkirakan sama Mas Joni yaitu sekitar, untuk satu pohon lombok ini ya, diperkirakan satu batang ini mencapai 7 ons ya, 7 ons. Ini rencana mau panen kapan, Mas, kira-kira? Kapan lagi untuk metik lagi yang selanjutnya? Metik selanjutnya mungkin hari Rabu. Hari Rabu. Dari hari sekarang berapa hari lagi, Mas? Hari sekarang 2 hari lagi. 2 hari lagi ya, 2 hari lagi beliau manen. Insya Allah nanti ketika manen, kalau ada waktu saya insya Allah akan datang ke sini. Jadi nanti kita intip berapa kilo untuk satu kali panen dalam 1000 batang ini. Nanti kita intip lagi ya teman-teman ya di sini. Oke, keliling geser ke sini. Sungguh sangat luar biasa, sungguh cantik sekali tanaman cabai Mas Joni ini yang beralamatkan di Jalan Podomoro, RT 1 RW 5, Dusun Air Merah ya teman-teman ya. Untuk kampungnya Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Jadi sebuah inspirasi dari Mas Joni. Beliau ini memanfaatkan ladang, maksudnya kok ladang, maaf ya kawan-kawan ya, ngomongnya agak belepotan biasa. Mas Joni ini memanfaatkan lahan di sekitar pekarangan rumah dia. Jadi ada lahan sedikit ia manfaatkan untuk menanam cabai.
Jadi ya alhamdulillah di sini ya hasilnya sungguh sangat luar biasa, buahnya cantik-cantik. Orangnya ini pemalu teman-teman, jadi dia bilang tadi nggak mau disorot, katanya malu lah intinya orangnya, pemalu. Tapi orangnya ganteng loh kawan-kawan, udah ganteng, pinter bercocok tanam. Nah ini ada untuk mungkin untuk entah untuk ngolah pupuk atau apa ya teman-teman ini ya. Sungguh sangat luar biasa cabainya kawan-kawan. Dan di sini pun juga beliau ini tidak hanya di cabai ini teman-teman ya. Ada tanaman kunyit, ada tanaman kencur. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua apabila kita ingin membuka usaha dengan cara beternak kambing ataupun bercocok tanam. Nah ini dia orangnya, tak curi nggak apa-apa lah sedikit ya Mas ya, tak curi sedikit. Nah itu yang namanya Mas Joni, masih muda, ganteng, pinter usaha, maksudnya pinter usaha, ternyata nanam cabenya pinter. Oh ya Mas, ada satu pertanyaan lagi nih Mas yang masih penasaran ini Mas. Loh itu kok patah kenapa Mas? Nggak kuat nahan beban ini. Oh nggak kuat nahan beban kawan-kawan, berarti terlalu gembel buahnya ya. Nggak apa-apa ya, bahasa saya campur-campur, bahasa saya campur-campur ya. Terlalu gembel buahnya kawan-kawan sampai patah. Nah ini kawan-kawan tadi patah atau sengkleh lah ya, pangnya sengkleh pangnya. Oh ya Mas, ada satu pertanyaan yang bikin saya penasaran Mas. Jadi rahasianya untuk obat, untuk perawatan itu apa Mas? Disemprot pakai obat apa atau gimana? Kalau untuk obat menyebutkan merek nggak baik lah ya. Ya Mas, nggak usah Ini Mas. jadi kalau untuk obat yang penting kita tanggaplah terhadap penyakit, tanggap terhadap cuaca, dan tepat sasaran atau tepat waktu pengaplikasiannya, waktu penyakit apa yang datang. Jadi intinya tepat waktulah, Iya iya dan iya. tanggap terhadap penyakit gitu. Kemarin saya sempat lewat di samping kebun Lombok Sampan ini Mas ya. Kok tak Iya. lihat ada obat nyamuk, itu untuk apa sebenarnya Mas? Saya sempat heran. Siang-siang hari kok disumetin obat nyamuk di bawah batang pohon cabai ini, untuk apa Mas sebenarnya? Kalau boleh tahu Mas ya, kalau memang itu Iya. ilmu pribadi Anda, kalau tidak ingin dibagikan ya nggak masalah Mas, itu hak Anda Mas. Kalau boleh Mas. Untuk kalau untuk obat nyamuk itu sebenarnya mengurangi penggunaan insektisida lah ya. Oh Jadi iya iya. untuk hama-hama itu kalau menggunakan obat nyamuk kan cukup Rp3.000 satu hari. Nah, Kalau untuk pengaplikasian obat-obatan itu satu hari satu kali penyemprotan kan nggak cukup dalam Rp3.000. iya iya. Jadi Iya. kalau untuk obat nyamuk Rp3.000 itu kan udah cukup lah untuk satu hari, itu pencegahan lah intinya. Iya ya Mas, Mas ya, masuk akal Mas, masuk akal Mas. Nah ini kawan-kawan ya, di sini ternyata di dalam video ini ada ilmu yang sangat penting dan mungkin nggak banyak orang tahu ya. Ternyata kawan-kawan, obat nyamuk itu tadi bisa mengurangi resiko untuk hewan-hewan perusak buah ya Mas ya. Iya. Setidaknya bisa mengurangi resiko untuk hewan-hewan perusak buah. Jadi di sini sehari hanya modal 1 bungkus obat nyamuk aja udah cukup untuk sekitar 1000 batang pohon lombok ini teman-teman. Ini modal cabenya cabai panjang Mas ya. Cabai panjang, Cabai merah lah ya. cabai merah, Cabai merah. lokal Medanan. Lokal Medanan teman-teman ya, di sini ini lokal Medanan. Nah di sini kawan-kawan, jadi ya banyak sekali ternyata ilmu yang kita dapatkan dari beliau saudara Mas Joni ini. Selain dari ternak kambingnya dia, meskipun hanya saat ini masih 2 ekor. Karena apa? Ternyata saya tanyakan, biasanya banyak sekali dia ternak kambing. Ternyata dia membagi waktu. Jadi sedikit-sedikit pemasukan dari arah ke arah, maksudnya dapat penghasilan sedikit dari kambing, dapat penghasilan dari tanaman kencur, dapat penghasilan dari tanaman kunyit, dan ini yang lebih luar biasa dari tanaman cabai. Jadi untuk kegiatan sampan, kegiatan pokok sampan itu sebenarnya apa Mas sehari-hari Mas? Untuk sehari-hari
sebagai petani pendekar lah. Oh, pendekar ya. Penderes karet kayaknya itu artinya. Betul nggak, Mas? Iya, Iya, sedikit-sedikit tahu saya artinya pendekar. Nah, itu pendekar artinya penderes karet. Nah, di sini ada ilmu lagi teman-teman ya. Ternyata tanaman cabai ini bukan usaha pokok beliau, hanya untuk pertama hobi. Karena apa? Kalau pekerjaan kita itu tidak diawali dengan rasa hobi, dengan rasa senang, nggak akan mungkin jadi sepertinya seperti itu ya, Mas ya. Iya, Nah, betul. jadi dengan hobi dia bercocok tanam ini, alhamdulillah. Bukan hanya tambahan ini kalau saya nilai ini untuk penghasilan cabai ini, bukan hanya tambahan, tapi sungguh sangat luar biasa ini penghasilan, apalagi dengan harga cabai sekarang sudah mencapai kurang lebih di 40.000 per 10 on atau per kilogram. Ya, jadi teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini saja. Insya Allah nanti ketika waktu panen, insya Allah saya akan datang ke sini. Jadi nanti berapa kilo yang penghasilan untuk satu kali panen, nanti kan untuk timbangannya bisa lihat secara langsung melalui video saya ini. Oke Mas Joni, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu mungkin kenyamanan Anda di pagi hari ini ketika Iya, tidak nggak bisa jadi pendekar atau tidak bisa nderes karena cuaca gerimis ya, batang pohon karetnya itu basah mungkin. Jadi saya sudah mengganggu waktu sampean. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi di sini terima kasih banyak atas inspirasi Anda, ilmu-ilmu Anda yang telah ditularkan melalui channel Berkah Kambing ini, Mas ya. Iya. Jadi di sini untuk kawan-kawan, jangan pernah bosan-bosan untuk menggali ilmu, menggali informasi dari sudut manapun. Karena ternyata apa? Allah itu menciptakan dunia ini memang untuk manusia. Jadi intinya mari kita bersama-sama berusaha membuka usaha. Apa yang kita hobi kita tekuni, insya Allah pasti akan berhasil. Oke kawan-kawan, untuk channel Berkah Kambing yang menyaksikan di sini saya mohon undur diri. Saya akan berpindah mungkin ke kandang-kandang kambing yang lain untuk mereview-review kambing dari kandang kawan-kawan. Nah, di sini ya teman-teman ya. Untuk video-video yang selanjutnya, saya ingin mereview nggak hanya kambing ya kawan-kawan. Jadi di sini ada daya tarik tersendiri teman-teman. Tadi awal mulanya saya itu hanya ingin tertarik kok hanya 2 ekor, biasanya banyak Mas Joni ini. Kok hanya 2 ekor. Nah, di situ ternyata saya menanyakan kenapa kok hanya 2 ekor. Ternyata pembagian waktu dia manfaatkan untuk menanam cabai ini pemirsa. Jadi mohon maaf ya, ini gimana ya? Seharusnya tentang tema kambing tapi kok malah melebar ke pohon cabai. Tapi intinya di sini kan siapa tahu jadi kita sambil berternak kambing sambil bercocok tanam, jadi bisa memanfaatkan mendil kambing kita. Jadi nalurinya itu bisa mata rantai. Kita dapat hasil dari kambing, ternak kambing, mendilnya, kotorannya pun bisa kita manfaatkan untuk bercocok tanam teman-teman ya. Nah, di sini saya mohon undur diri. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Apabila ada perkataan atau tayangan-tayangan yang mungkin kurang baik, perkataan saya yang tidak sopan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.